Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Soliatus Zaroh dari MDR Kudus, nomor urut 1849. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud karena kembali meluncurkan program mengajar dari rumah, suatu gerakan sukarela yang diikuti oleh mahasiswa seluruh Indonesia untuk meringankan beban orang tua dan guru dengan cara mengajar peserta didik jenjang PAUD atau TK, SD atau MI, dan SMP atau MTS di lingkungan masing-masing. Program tersebut diluncurkan secara virtual oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Kegiatan mengajar dari rumah diinisiasi Badan Pengurus Pusat Persatuan Mahasiswa dan Alumni Bidik Misi Nasional atau BPP Permadani Diksi Nasional bersama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Ditjen Dikti dan menjaring relawan dari mahasiswa dan alumni bidik misi serta mahasiswa pada umumnya. Para mahasiswa terjun langsung mengajar di lingkungan terkecil mereka, dimulai dari RT atau RW, kampung, dan desa. Lokasi kegiatan bisa di rumah atau tempat strategis lainnya, dengan jumlah peserta terbatas, agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebagai mahasiswa, harus memiliki jiwa besar dan tanpa pamrih, membantu anak-anak dengan cara mengajar dari rumah. Di tengah tantangan dan keterbatasan, kita semua sebagai mahasiswa harus sukarela meringankan beban para murid, guru, dan orang tua dengan memastikan pembelajaran tetap berlangsung walaupun sedang pandemi. Program ini sangat memberikan dampak yang positif kepada anak-anak dan mahasiswa yang mengajar. Saya mengikuti program ini karena mendapat info dari teman kuliah saya, dan saya ingin menjelaskan latar belakang mengikuti MDR ini. Seperti yang kita ketahui, bahwa saat ini bukan hanya Indonesia, tetapi juga di negara lain, bahkan seluruh Indonesia. Wabah ini muncul pertama kali di kota Wuhan, Tiongkok, Cina, dan mulai menyebar ke negara lain, termasuk Indonesia. Adanya wabah ini membawa dampak yang sangat negatif bagi banyak sektor, seperti sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan masih banyak lainnya. Untuk itu, pemerintah mengambil beberapa kebijakan untuk memutus rantai penularan COVID-19, yakni kebijakan utamanya adalah untuk memprioritaskan kesehatan warga Indonesia, yakni dengan melakukan PSBB seperti belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah. Pandemi coronavirus disease atau COVID-19 yang terjadi di Indonesia, terutama di Kudus, tentu memberikan dampak yang besar, apalagi di dunia pendidikan. Adanya pandemi ini menyebabkan proses belajar mengajar tidak bisa dilakukan seperti biasanya. Sama halnya dengan sekolah lain. Di Kudus sendiri, kegiatan belajar tidak lagi dilakukan secara tatap muka, tetapi dilakukan dengan daring, dengan belajar di rumah masing-masing. Pembelajaran di rumah tentu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Pasti ada kendala yang muncul dan harus ditangani. Namun, dalam pelaksanaan pembelajaran ini, di rumah pasti sudah banyak praktik baik yang dilakukan oleh guru, terutama ketika menghadapi permasalahan yang muncul. Pandemi COVID-19 masih belum menunjukkan tanda-tanda menghilang, kendati berbagai upaya telah dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona tersebut.
Nah, penerapan 3M perlu dilakukan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak agar rantai penyebaran COVID terputus. Dengan adanya imbauan jaga jarak dan atau physical distancing maupun karantina mandiri membuat banyak orang harus bekerja dan belajar dari rumah. Kondisi tersebut yang mengubah banyak perilaku masyarakat, terutama di sektor pendidikan. Kegiatan belajar mengajar yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka harus dilaksanakan secara jarak jauh. Jadi, selama pandemi COVID-19, guru dan siswa harus berinteraksi secara online atau daring. Pembelajaran daring bertujuan agar anak bisa belajar di rumah saja untuk mencegah penyebaran virus corona. Mungkin tak banyak yang menyangka sepanjang tahun ini baik guru maupun siswa harus melaksanakan kegiatan belajar mengajar melalui daring. Selama dari siswa-siswi pun didampingi orang tua dari beberapa alternatif ini, termasuk alternatif dari Kemendikbud. Untuk konsumsi tubuh hewan mulai dari hewan muda sampai hewan dewasa. Metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ini adalah badannya. Metamorfosis sempurna. Bentuk tubuh hewan muda yang mengalami metamorfosis sempurna berbeda dengan bentuk dewasanya atau imago. Serangga merupakan salah satu hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, selalu melalui tahap kepompong. Tahapan metamorfosis sempurna adalah telur, larva atau ulat, kepompong atau pupa, dewasa. Berikut adalah contoh metamorfosis kupu-kupu. Telur menjadi ulat atau larva, menjadi kepompong atau pupa, menjadi kupu-kupu. Metamorfosis nyamuk. Nyamuk berkembang biak diawali dengan bertelur dan sering kita jumpai di permukaan air yang menggunang. Telur nyamuk akan menetas menjadi larva. Larva nyamuk sering disebut jentik-jentik atau tempayak. Metamorfosis kata. Pertama, telur, kemudian menjadi kecebong. Kecebong memiliki dua kaki. Kemudian kecebong tersebut memiliki 4 kaki. Setelah itu menjadi katak muda, kemudian menjadi katak dewasa. Metamorfosis lalat. Pertama dari telur menjadi belatung, menjadi pupa, kemudian lalat dewasa. Lalat banyak dijumpai di tempat-tempat yang kotor. Telur lalat akan menetas menjadi belatung yang mirip dengan cacing yang kecil dan berwarna putih. Kemudian metamorfosis tidak sempurna. Pada saat menetas, hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan mudanya mirip dengan induk atau tidak jauh berbeda dengan saat dewasanya. Perkembangan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu telur menjadi nimfa muda dan dewasa. Metamorfosis, contohnya metamorfosis kecoa. Metamorfosis kecoa merupakan metamorfosis tidak sempurna yang tidak melalui tahap kepompong. Perkembangannya diawali dengan bertelur yang kemudian akan menetas menjadi nimfa. Selanjutnya kecoa muda berubah menjadi kecoa dewasa yang bersayap.
disebut daur hidup. ya B sini ya. Nomor 2 gambar kepompong, kupu-kupu, telur sama ulat. Kita cocokkan. Tulislah urutan metamorfosis kupu-kupu yang benar adalah C. C. 3, 4, 1, 2. Ya. Nomor 3 berikut adalah metamorfosis sempurna kecuali Belalang. ya A. Nomor 4 makanan yang banyak dihinggapi lalat dapat menyebabkan penyakit C. Diare. diare. Nomor 5 kebersihan hewan peliharaan harus dijaga supaya Tidak menularkan induk. ya. Nomor 2 isian ya. Nimfa adalah tahap perkembangan serangga tanpa melalui tahapan sebagai Pupa. pupa. Ya betul. Nomor 2 setelah usia 15 sampai 20 hari larva kupu-kupu membentuk kepompong yang disebut Larva. larva. Ya. Larva atau kepompong. Jangkrik dan kecoa adalah contoh hewan yang mengalami metamorfosis Tidak sempurna. tidak sempurna. Nomor 4 daur hidup kupu-kupu yang menjadi hama bagi petani adalah ketika menjadi Ulat. ulat. Nomor 5 tahapan daur hidup katak yang sudah bisa hidup di darat adalah ketika menjadi Katak dewasa. katak dewasa. Nomor 3 uraian. Apakah yang dimaksud metamorfosis? Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk yang dialami oleh hewan dalam bentuk yang berbeda hingga menjadi dewasa. Ya, betul. Nomor 2 tulislah urutan susunan metamorfosis di bawah ini. Nah, seperti yang ada di gambar ya. Yang pertama nomor 4 yaitu telur. Nomor 2 1, 4 1. Lalu 3, 3 6 5 2. Nomor 3 jelaskan manfaat metamorfosis kupu-kupu bagi kehidupan manusia. Metamorfosis kupu-kupu memiliki manfaat untuk kehidupan manusia seperti membantu penyerbukan bunga. Selain itu, kupu-kupu juga berperan sebagai antibiotik alami. Tak hanya itu, ia bisa membasmi serangga-serangga pengganggu dan juga menjaga keberlangsungan ekosistem. Nomor 4 jelaskan tahapan metamorfosis pada belalang. Tahapan metamorfosis Sekian pemaparan dari saya. Tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.